Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Al-ikhwan wal akhawat, mukminin dan mukminat, para sahabat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa man walah. Pada malam nisfu Sya'ban, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat mengadakan munajat Sya'baniyah pada malam nisfu Sya'ban. Adalah munajat yang diriwayatkan dari Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad alaihi salam, dan juga diriwayatkan bahwa munajat ini dibaca oleh para imam suci Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tiap imam kita, dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai Sahibul Asri wal Zaman, membaca munajat Sya'baniyah yang telah kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan munajat kita, hajat kita, dan doa kita insyaallah taala. Dan ini juga menjadi persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut dan memasuki bulan suci, bulan yang agung, bulan Ramadan, yang di dalamnya turun Al-Quran sebagai kitab hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga merupakan penjelasan-penjelasan dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu sampai memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita diberi umur yang panjang, kita diberi rezeki yang luas, lancar, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah suci ini dengan khidmat, dengan khusyuk, dan dengan bahagia, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mengenai itu poin pertama. Poin kedua, nisfu Sya'ban merupakan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam Lailatul Qadar yang kedua. Itu yang saya baca di dalam riwayat, bahwa malam yang terbaik yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan di malam bulan Ramadan. Nah, nisfu Sya'ban ini yang kedua. Kalau yang pertama malam yang terbaik yang pertama itu adalah di malam bulan Ramadan, bulan agung dan suci bulan Ramadan. Nah, malam nisfu Sya'ban itu malam terbaik yang kedua. Artinya bahwasanya inilah malam yang sangat mulia, malam yang harus kita isi dengan kebaikan, dengan doa, dengan munajat, dengan amal yang baik, ya, menolong orang-orang yang memerlukan bantuan,
eh, juga kita merupakan malam renungan dan malam kita memohon hajat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai para pecinta, para pengikut sahibul asri wal zaman, Imam Mahdi ajalallah farajahus syarif. Dan adalah malam atau hari nisfu Sya'ban itu hari kelahiran imam kita, sahibul asri wal zaman. Dalam riwayat dikatakan, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Itu riwayat baik di dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait maupun di dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah juga disebutkan. Artinya riwayat ini mu'tabar bainal firqatain, di antara dua kelompok ini, kelompok besar ini meriwayatkan hadis tersebut, yang artinya bahwasannya siapa yang meninggal sementara dia selama hidupnya sampai meninggal tidak mengenal imam zamannya, dan ini merupakan penekanan bagi setiap orang, setiap manusia, bahwasanya setiap zaman pasti ada pemimpin, pasti ada utusan, pasti ada pemimpin umat yang diturunkan, yang diutus, yang didelegasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman ini kita bisa merujuk pada kitab-kitab baik yang saya sebutkan di dua kelompok itu, kita akan menemukan bahwasannya keyakinan tentang Imam Mahdi itu di akhir zaman, ya, di akhir zaman itu akan muncul nanti seorang dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, min wuldi Fatimah Az-Zahra. Pertama dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan juga dari keturunan Imam Ali bin Abi Thalib sampai Imam Hussein alaihissalam, juga diriwayatkan 9 dari keturunan beliau, tis'atun min auladil Hussein. Nah, artinya bahwasanya kita akan menghadapi soal siapa imam kita di zaman sekarang. Likulli qaumin had, setiap kaum ada petunjuk. Setiap zaman itu ada seorang pemimpin umat yang menghubungkan antara para hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih, di lahir dan hidup di zaman ini, dan kita dengan keyakinan kita, iman kita, kita meyakini imam kita, yaitu Imam Sahibul Asri wal Zaman, Imam Al-Mahdi Ibn Imam Hasan Al-Askari, dan seterusnya sampai Ibn Fatimah Az-Zahra dan Ibn Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengingat tema sekarang ini adalah fikih, melanjutkan pembahasan kemarin, kita membahas di kesempatan lalu mengenai cara penetapan hilal. Lalu mengingatkan pada bagian akhir yang saya ingat mengenai fikih itu, kita ingin mengenal bahwasanya ada hukum-hukum terkait puasa di situ.
diterangkan di dalam fikih ada hukum puasa yang wajib, ada hukum puasa yang sunnah, ada hukum puasa yang haram, dan eh, tentunya tidak ada yang namanya hukum puasa itu mubah. Dan sebagai mengingatkan atau eh, ya mengulangi atau mengingatkan penjelasan yang lalu, bahwasanya saya ringkas saja hukum puasa itu kita sebutkan dua, yang wajib sama yang haram. Nah, yang wajib itu pertama hukum puasa bulan Ramadan. Jadi bagi setiap orang, setiap mukallaf yang dia pada usia taklif, mulai dari usia balik, siapapun dia yang identitasnya adalah manusia, dia eh, ada kewajiban baginya, yaitu puasa apabila memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa qadha, mengganti hari-hari di bulan Ramadan itu karena halangan, karena hal-hal yang harus membatalkan puasa, di situ harus diganti di bulan yang lain, di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Dia menggantinya dengan istilah kita di dalam fikih itu puasa qadha. Yang ketiga ada puasa kafaroh. Puasa kafaroh itu ya puasa karena kena sanksi, dia kena denda, bahwa di bulan Ramadan dia sengaja tidak berpuasa, sengaja membatalkan puasa. Tidak ada halangan, tidak ada udzur, tidak ada rintangan, dia sengaja membatalkan puasa di saat-saat wajib puasa, ya, mulai subuh sampai maghrib itu adalah masa rentang eh, wajib puasa, tapi dia sengaja tidak puasa. Nah, ini kena denda atau kena sanksi, dia harus puasa kafaroh selama 2 bulan berturut-turut. Artinya dalam 2 bulan itu, sebulan dia harus tidak boleh putus. Kalau putus diulangin lagi. 30 hari itu eh, dia harus bersambung terus selama sebulan, dari subuh sampai maghrib, sampai hari yang ke-30 tidak boleh putus. Nah, bagaimana kalau perempuan yang dia memang secara alami eh, apa namanya secara alami seperti haid, nifas, ya, yaitu lain, itu beda. Itu bisa bersambung setelah suci. Tapi bagi orang laki yang tidak boleh itu putus, karena kalau putus misalnya sudah 29 hari, lalu hari ke-30 dia berhalangan, atau dia batal, dia safar atau bagaimana, yang membatalkan puasa, itu harus mengulangi lagi dari pertama. Nah, kalau sudah hari yang ke-30 dia sudah tunaikan puasa kafaroh itu, boleh bulan yang kedua selama 30 itu boleh diangsur-angsur. Tapi yang terpenting bulan pertama itu dia harus berkesinambungan, tidak boleh putus. Itulah puasa kafaroh, bagian dari puasa wajib. Kemudian puasa yang wajib lainnya itu puasa 3 hari sebagai kafaroh, ya, sebagai kafaroh dia membatalkan puasa qadha. Misalkan saya punya hutang puasa, lalu saya puasa qadha. Puasa qadha, dia sudah niat puasa membayar utang
puasa Ramadan karena punya utang, dia bayar itu dengan puasa qadha, lalu setelah zuhur dia batalkan. Nah, kalau sebelum zuhur dia batalkan nggak masalah. Dia sudah niat, sudah sahur, sudah subuh dia puasa sampai sebelum zuhur, sebelum masuk zuhur dia batal, nggak kena kafaroh. Tapi kalau sudah zuhur, adzan zuhur, ya Allahu Akbar, lalu dia membatalkan puasa. Nah, di sini kena kafaroh dia, yaitu puasa 3 hari. Dan itu masuk dalam puasa wajib. Kemudian puasa wajib lainnya itu adalah puasa nadar. Ya, puasa nadar itu misalnya kita bernadar. Ya. Nadar itu artinya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadar misalnya dalam keluarga anaknya sakit, kemudian dia nadar kalau anak saya sembuh saya akan berpuasa. Nah, itu menjadi wajib setelah anaknya sembuh. Wajib berpuasa. Puasanya berapa hari? Dia mintanya 3 hari. Ya sudah harus dia lakukan 3 hari. Puasa sumpah misalnya, saya bersumpah demi Allah, saya akan berpuasa pada hari ini. Nah, dia pada waktunya dia harus berpuasa, itu puasa wajib. Itulah puasa yang hukumnya wajib yang saya sebutkan tadi. Kemudian puasa yang haram misalnya. Nah, puasa yang haram itu antara lain dia puasa hari Idul Fitri, Idul Adha, itu haram berpuasa. Kemudian pada hari Yaumus Syak. Yaumus Syak itu pada hari tanggal 30 Sya'ban dengan niat merupakan bulan Ramadan. Yaumus Syak itu nggak boleh kita berniat puasa dengan niat puasa bulan Ramadan. Puasa Yaumus Syak itu ya dengan niat ya puasa Yaumus Syak. Artinya kalau besok subuh ini bulan Ramadan, ya saya puasa bulan Ramadan. Tetapi kalau besok ini bulan Syaban, ya saya sunnah bulan. Jadi antara dua ini saya harus puasa kalau saya pun puasa nggak boleh niat puasa bulan Ramadan. Ya, karena yaumus syak. Bagaimana kita bisa menetapkan atau menentukan bahwa hari masih tanggal 30 Sya'ban, lalu kita puasanya puasa bulan Ramadan. Ya, kita nggak berani seperti itu. Karena itu tidak boleh kita berpuasa dengan niat itu. Dengan niat bahwa saya berpuasa bulan Ramadan. Padahal belum bulan Ramadan. Artinya ketika Yaumus Syak itu belum ditetapkan hilal, belum ditetapkan awal bulan Ramadan. Karena itu kesempatan yang lalu ada cara penetapan hilal. Itu sangat penting untuk diketahui. Ya, cara penetapan hilal yang saya sampaikan kemarin. Kemudian puasa yang haram itu puasa ayam tasyrik. Ayam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi itu tidak boleh puasa. Artinya haram kalaupun berpuasa. Kemudian puasa memenuhi nadar, tapi nadarnya nadar berbuat maksiat. Ya, nadar puasa memenuhi nadar untuk berbuat maksiat. Artinya misal ini ya, saya akan merampok bank. Kalau saya berhasil merampok bank ya syuhada, saya akan puasa. Atau saya akan korupsi, nanti kalau berhasil, puasa ini puasa, bukan haji. Kita bahas puasa kok. Ya, jadi ini
puasanya puasa haram jadinya. Jadi puasa bernazar supaya dia berhasil berbuat maksiat, dosa, berbuat dosa, itu puasanya haram. Kemudian ada juga di sini puasa niat diam. Ya puasanya seperti puasa Sayyidah Maryam ya. Dia nggak mau bicara. Entah ya nggak mau bicara seharian, niat puasa itu nggak ada itu di syariat puasa diam. Yang ada itu seperti Sayyidah Maryam itu yang dimaksud puasa itu dia menahan diri untuk tidak bicara. Karena kalaupun bicara nggak maslahat, malah madarat, dia dituduh telah berbuat sesuatu sementara Sayyidah Maryam tidak berbuat yang telah apa yang dituduhkan oleh kaum atau masyarakat di waktu itu. Nah ini jadi haram ya. Yang namanya puasa itu istilah fikihnya ya tidak makan, tidak minum, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Jadi nggak ada puasa diam. Kemudian puasa yang bersambungan dengan niat puasa sehari semalam sampai dia sampai waktu sahur misalnya atau 2 hari semalam. Jadi melebihi batas yang ditentukan oleh syariat, dia yang mestinya waktu maghrib itu dia sudah batal puasanya, sudah berbuka, artinya sudah waktunya berbuka gitu ya. Dia tidak makan, niatnya disambung puasa itu. Jadi dia orang-orang berbuka, dia tidak berbuka sampai sahur, baru dia berbuka di situ. Nah itu namanya puasa haram itu. Jadi puasa 2 hari semalam juga, 2 hari dia puasa, malamnya dia baru dia berbuka. Nah ini nggak ada syariatnya. Itu puasa ini mengada-ngada. Ada juga nih puasa tarekat seperti itu. Tirakat ya, bukan tarekat. Puasa tirakat istilahnya itu kalau nggak sesuai dengan fikih, ngarang sendiri, dan itu bisa jadi jatuhnya kepada haram. Puasa mutih misalnya ya. Lalu yang terakhir ini puasa sunnah. Puasa sunnahnya seorang istri, ya suada. Puasa sunnahnya seorang istri nggak diizin sama suami, atau itu puasanya haram, haram jadinya. Dia istri puasa niatnya ya puasa Senin. Puasa muti kalau dia anggap ini berpuasa dia nggak ada niat puasa ya nggak masalah. Ini niatnya di berpuasa. Iya. Iya hukumnya jadi haram jadinya. Nah terus puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami juga gitu. Dan apalagi suami nggak mengizinkan, itu jadi haram. Nah, itulah hukum puasa yang wajib maupun puasa yang haram. Nah, sekarang ada poin lagi ya mengenai syarat-syarat puasa ya. Hal-hal yang membatalkan puasa lah. Hal-hal yang membatalkan puasa ya jelas semua dilakukan dengan sengaja. Di antaranya makan, minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga itu 1 sama 2 itu makan dan minum walaupun sedikit sengaja. Ya, nyicipin itu juga. Kalau udah ketelan, ya tapi lebih baik dihindari itu lebih baik. Untuk hati-hati ya, takutnya kan kalau udah ke lidah ini udah ada rasanya, terus ada cairnya itu juga langsung ke tenggorokan. Nah, itu jadi enak itu.
Rasanya itu masuk ke tenggorokan. Waduh, bahaya itu. Ya, makan dan minum. Kemudian yang kedua, ya hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, ya untuk laki-laki ini, ketika keluar mandi. Kemudian yang keempat, sengaja tetap junub sampai subuh. Jadi suami istri jam 3 misalnya dibangun. Ya, bangun. Udah bangun nih. Lalu ntar aja lah, dingin. Ditidur. Itu jadi sengaja. Jam 4 kalau dia nututi mandinya selesai subuh. Restoran mana apa-apa. Masa mandinya setengah jam. Paling mandi 10 menit ya, 5 menit lah ya. Iya. Iya tidur. Paling enak punya kolam renang. Jadi dia jebur mandi irtimasi. Kalau bisa, itu sengaja namanya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya artinya tetap mandi. Nggak ada tayamuman. Kalau ada air, nggak tetap mandi. Mandi. Ada air kan? Oh iya sudah mandi. Nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau dia mandi keluar dari waktu, belum melebihi waktu. Hah? Melebihi waktu. Anggap mandi kan 5 menit ya. Sedangkan waktu tinggal 2 menit ini langsung. Alhasil kalau nggak sengaja tidur terbangun, waduh kurang 2 menit langsung aja mandi. Iya. Kalau mandi terus dia lebih waktunya atau dia tayamum. Enggak. Jangan ngarang-ngarang tayamum. Tayamum tuh hubungannya dengan sholat. Ini puasa. Iya. Anda cerita jatuh dari motor juga antum nggak dengar kemarin. Ya. Oke. Ya, sengaja tetap junub sampai subuh. Sengaja tapi ya, sengaja. Kemudian sengaja berdusta. Nah, ini. Bohong kan? Sengaja bohong. Hah? Ya itu nanti gini. Itu ada pembahasan sendiri tentang bohong. Ya. Yang sengaja itu tapi bohongnya sama kawan. Tadi lo misalnya nyinggung besi berapa? Misalnya nih. Ya itu bisa jadi bohong kalau. Iya, bohong kawan. Iya. Padahal kan. Iya. Alhasil di sini dikatakan berdusta itu dengan sengaja dia berdusta bisa batal puasa. Iya. Kemudian yang keenam menenggelamkan kepala ke dalam air. Walaupun badannya di atas. Iya, walaupun dijungkir balik di ember. Kepala itu mana yang dikatakan kepala? Ya sudah ini. Nah, kalau sudah nyelam semua, walaupun badan di atas ya. Kayak kalau renang. Itu ya kalau mandi shower tidak masalah. Ini nyelam. Iya, kalau nyelam. Berarti kalau orang puasa itu nggak boleh berenang boleh, jangan menyelamkan kepala. Irtimas itu nggak boleh, itu nyelam namanya. Iya, nggak boleh. Iya, menenggelamkan kepala ke dalam air, jelas ke dalam air. Asal bagian kepala tidak. Yang ketujuh ini memasukkan debu sampai tenggorokan. Ya, gubar itu bahasa fikihnya itu. Bisa jadi rokok. Bisa jadi rokok. Rokok itu dibilang debu yang halus ya. Udah gitu macet. Puasa kan Ramadan kan biasanya terik atau kemarau ya. Iya. Panas.
macet kan jadi debu kan terbangan. Dan kalau debu-debu tipis-tipis nggak masalah, tapi yang ini dikatakan debu yang kita ngelihat debu itu gitu dan terasa di tenggorokan, itu bisa batal. Terasa tuh nggak? Hah? Kadang debu yang di motor itu terasa loh. Izinnya, ada tadi. Iya. Kita naik motor ya. Kan biasanya kalau periuk Nggak sengaja nggak apa-apa. Yang sengaja itu di sini bahasanya isolul bubar. Isol itu ada makna, ya, memasukkan, menyampaikan, mengantarkan. nah, nasi goreng kalau ngasih tetel bubar buat apa? Ya kayak orang beli antrian sate ya, asapnya tuh, bisa itu tebal itu ininya. Jadi harus dihindari. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ada orang sengaja kan, sampai ke tenggorokan ya. Nah kemudian yang kedelapan tuh semacam injeksi, infus. Sejarahnya kalau injeksi Cair ya, yang cair. Hah? Obat mau ditaruh di mana? Ya, Salompas maksudnya. Iya cair, itu batal itu. Suntik, infus itu batal. Itu apa? Yang dulu vaksin. Sama. Apa? Vaksin sama. Loh iya, vaksin injeksi bukan? Iya. Iya. Siapa ya? Waktu itu pas lagi COVID, saya mau booster. Yang ketiga tuh ya. Mau booster kayak, mau Casper kayak, mau apa, injeksi sudah batal. Ya itulah kira-kira informasi tentang puasa, hubungannya dengan fikih yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Ibu tanya, ini mau tanya. Iya. Untuk informasi, karena kalau yang musyak harus benar-benar dipastikan. Ya, yang musyak itu kalaupun puasa niatnya mutlak. Artinya kita harus punya keyakinan 100% bahwa ini sudah masuk. Nggak punya keyakinan ya musyak, namanya juga ya musyak. Maksudnya kita yang berpuasa, kalau misalkan diketahui setelah subuh atau jam-jam 8 atau siang ya, kalau ini memang sudah berpuasa, sedangkan dia berpuasa dengan kita. Nah kalau udah diketahui ya ngubah niatnya nggak apa-apa, nama saya. Sebelumnya kita sudah makan, nggak masalah. Itu dia harus berhenti makan, nanti diganti, tetap puasa. Kecuali dia puasa yang musyak kan. Kecuali dia ini yang musyak misalnya. Nah, lihat yang musyak. Ya, subuh belum ketahuan. Misalkan jam 7 nih. Jam 7 ada pengumuman, dipastikan bahwa hari ini bulan Ramadan. Sementara kita udah puasa. Sementara kita udah makan. Udah batal istilahnya ya. Sementara kita udah batal. Nah, udah batal artinya nggak puasa. Nggak ada niat puasa. Nah, di saat itu harus nggak boleh makan kita, nggak boleh minum. Seperti puasa. Tapi nanti diganti. Dikodok. Nah, kalau tetap puasa, niatnya niat mutlak. Hari syak itu niatnya mutlak. Mutlak itu artinya kalau Ramadan puasa gitu. Puasa wajib. Kalau masih Syaban dia puasa sunnah. Itu niat mutlak. Mutlak itu umum. Bisa ke sini, bisa ke sini. Gitu, bisa wajib, bisa sunnah.
Dia tengah-tengah dia Untuk mutlak. antisipasi. Iya. Ya khair. Sallu ala Muhammad wa alihi. Oh, kalau Jerman, kalau yang ini enggak ada main.